warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke Smable Podcast episode ke 20. Merah putih terus akan berkibar. Perkenalkan, aku Enji dan aku Akira. dan kami di sini selaku host dari Smable Podcast episode ke-20 kali ini. Nah, kira-kira di Smable Podcast kali ini kita bakal bahas apa nih sama orang-orang ini? Wah, Eji, hari ini kita akan membahas podcast tentang dribbles yang sudah dilaksanakan pada bulan Agustus. Nah, kira-kira narasumbernya siapa ya? Nah iya, coba perkenalkan diri dulu. Oke, dari aku ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Zizi. Aku selaku Ketua Pelaksana Dribbles tahun 2024. Hai guys, perkenalkan aku Jaga Maputra Edmond dari perwakilan pemenang lomba paku di acara Dribbles ini. Keren. Nah, gimana Jaga? Udah makan siang? Udah makan. Udah. Sehat. Jadi nggak ditanyain. Sehat. Udah kira sehat. Oke. Kalau udah sehat berarti udah siap jawab pertanyaannya ya? Ya, siap. Oke, langsung masuk aja ya. Yang pertama, menurut kalian apa makna kemerdekaan yang ingin disampaikan melalui proker dribbles ini? Oke, dari aku dulu yang jawab nih. Iya. Oke. Jadi Dribbles itu merupakan program kerja yang dikerjakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Dribbles juga merupakan proker tahunan dari Sekbid 2. Makna yang ingin kita sampaikan adalah semangat berjuang seperti meraih juara-juara yang ada pada setiap lomba tersebut. Dan juga membangun semangat untuk di kalangan siswa-siswa SMP Negeri 115 Jakarta. Lomba-lombanya kalau boleh tahu ada apa aja sih? Kalau kemarin itu kita lombanya ada tarik tambang, estafet belut, estafet kardus, terus ada pukul paku, sama apa lagi ya? Ya udah itu. Ya selebihnya lupa, nanti bakal ada di bawah ini. Oke, lanjut, mungkin Jaga gimana? Kalau dari aku, acara Dribbles ini tuh tujuannya itu untuk memperkuat rasa kebersamaan. Terus ada juga kita tuh untuk menghargai perjuangan para pahlawan yang sudah mendahului kita. Jadi kita tuh kan setiap 17 Agustus itu kita tuh selalu mengadakan lomba. Nah, lomba itu tuh adalah sebagian dari Semangat berjuang. Nah ya, semangat berjuang kita untuk menghargai para pahlawan yang sudah mendahului kita tersebut gitu. Oke. Terus apa lagi ya kira? Jadi kamu kemarin ikut lomba apa, Jak? Aku kemarin ikut lombanya ada 2 sih kemarin aku. Jadi aku ada kemarin itu ikut perwakilan buat lomba belut, tapi di tengah-tengah digantiin sama temen aku namanya Bima. Terus yang kedua itu aku ikut pukul palu. Ya, pukul paku. Pukul paku, sorry. Yang menang kemarin ya? Iya. Juara 1. Hadiahnya apa sih? Waduh, kurang tahu deh. Soalnya waktu itu perwakilannya iya. Berarti yang menang pukul paku doang atau yang satunya juga menang? Apa tadi belut ya? Iya, yang menang kayaknya pukul paku doang nih waktu itu. Berarti belutnya ente ya? Ente. Nice try. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, apa tantangan atau hambatan yang dihadapi saat persiapan dan pelaksanaan dribbles? Khusus untuk Zizi aja nih pertanyaannya. Menurut aku itu sih hambatan pada saat mempersiapkan dribbles ini, yang pertama pada saat bulan Agustus itu panitia OSIS DPS sedang mempersiapkan proker yang lumayan banyak ya. Jadi mereka bukan hanya fokus ke dribbles doang, tapi ada beberapa proker selain di dribbles. Jadi panitia itu lumayan susah untuk mempersiapkan dribbles ini, soalnya di lain kan ada proker lain juga. Nah, habis kayak gitu juga saat persiapan, aku itu lagi nggak ada di sekolah, jadi aku nggak bisa berkoordinasi langsung dengan panitia dari sekolah. Soalnya aku sedang ada pertandingan di luar. Nah, tapi alhamdulillahnya para panitia itu sangat responsif. Jadi kayak kalau aku telepon atau aku chat di grup, mereka pasti jawab. Alhamdulillah sih kayak gitu. Iya.
Emang sih ya pas Agustus itu emang OSIS DPS lagi banyaknya proker. Iya. Gimana kabar pertandingannya? Ya. Pertandingannya alhamdulillah menang-menang. Mantap, Alhamdulillah. Kelas. Kalau misalnya hambatan pada saat di hari H itu palingan cuacanya aja nggak sih yang panas banget pada Iya, hari iya. itu ya Pas kan? hari H emang panas banget. Iya. Terus juga mungkin dari peserta kegiatannya Ada yang hilang-hilang. ada yang hilang-hilang. Iya. Pas dipanggil nggak datang-datang. Jadi Iya. menghambat pelaksanaan dribbles. Ya. Kalau dari Jaga sendiri sebagai peserta nih, ada nggak ngelihat kekurangan gitu atau hambatan yang terjadi selama pelaksanaan proker? Sebenarnya dikit doang sih adanya. Kayak misalnya waktu itu tuh waktu tarik tambang tuh diwajibin buat pakai sepatu ya waktu itu. Nah iya. Nah itu tuh sebenarnya kan jadi licin ya, tapi Iya. sebenarnya buat keselamatan kita Keamanan, juga. Soalnya iya. dribble sebelumnya, aku juga kena korbannya waktu itu. Kita tarik tambang terus nggak ada peraturannya, jadi kita lepas sepatu, lepas kaos kaki. Nah Luka. kaki kita tuh pada melepuh gitu. Jadi ya bagus lah yang sekarang. Mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa salah satu lomba yang paling digemari oleh siswa di Dribbles? Pertama dari Jaga dulu sebagai peserta, kan pasti lebih tahu soalnya kan ikut acaranya ya. Iya. Kalau dari aku, menurut aku yang paling digemari oleh siswa itu ada tarik tambang. Nah, tarik tambang itu emang paling populer sih menurut aku kalau dari lomba 17-an. Kayaknya ya kalau lomba 17 Agustusan itu nggak ada tarik tambang itu kayak kurang afdol gitu ya. Setuju, Ya. setuju sih. Iya. Dan semangat peserta juga kebanyakan di Iya. tarik tambang. Pas nonton kemarin itu rame banget ya. Iya. Iya, Seru banget. asli. Dan Daripada itu juga rebut-rebutan banyak tempat. banyak yang ini juga kayak di TikTok gitu kan banyak yang kayak suka ngeledek lawannya. Terus lah di Apalagi- sekolah kita kan langsung dimarahin ya. Takut Apalagi di- yang pas lomba tarik tambang guru sampai murid Iya. pada Ya itu lucu sih. Terus kalau boleh tahu nih kalau Jaga sendiri sukanya paling suka apa? Lombanya. Kalau aku paling suka sih itu ya tarik tambang sama lomba estafet belut. Soalnya Terus apa gak ikut tarik tambang? Hah? Kenapa Aku waktu itu ada latihan buat yang upacara 17 Agustusan di Taman Mini. Jadinya Iya. nggak bisa ikut. Nah, Oh iya sih, ngomong-ngomong estafet belut nih, ini kan banyak nih lomba-lomba yang baru didengar di kepengurusan kita sekarang. Bisa nggak dijelasin per lombanya tuh teknisnya kayak gimana, mereka harus ngapain gitu? Oke. Kita mungkin dari estafet belut dulu aja kali ya, yang paling favorit menurut aku di tahun ini. Jadi estafet belut itu para peserta itu harus memindahkan belut dari titik A ke titik B dengan cara bergantian. Jadi dalam satu kelompok itu bakal ada 6 orang. Nah, jadi satu orang itu harus megang satu belut, tapi mereka tuh cuma boleh pakai satu tangan, gak boleh pakai satu tangan. Dan aku kira itu kan bakal gampang ya, karena belutnya kecil-kecil. Tapi ternyata pas dicoba tuh belutnya malahan makin kecil, makin susah. Licin. Iya, dan itu banyak banget kan yang jatuh waktu melaksanakan itu. Terus kalau misalnya lomba estafet kardus, nanti ada tim juga, timnya berisi dari 5 sampai 6 peserta. Jadi nanti kita bakal kasih 2 kardus. Mereka harus berpindah ke kardus yang lain tanpa menyentuh lapangan gitu. Kalau misalnya tarik tambang seperti biasanya bakal ada 2 tim yang berisi 10 orang dan nanti mereka bakal lomba tuh yang ada garis dulu tuh, garis hitam. Nanti yang masuk duluan berarti itu dia yang menang, ya kan? Iya. Kalau misalnya lomba pukul paku itu kan lomba khusus guru ya dan peserta juga. Jadi ada 6 orang dalam satu tim. Satu tim itu dikasih satu palu dan satu paku. Jadi kita medianya itu adalah balok dari kayu. Nah, jadi nanti kita awalnya panitia akan hitung berapa panjang senti paku yang belum dipukul sama sekali. Terus nanti setelah mereka bergantian dengan cara lari bawa palunya. Nah, nanti yang paling dalam itu dia yang paling menang. Yang menang. Iya. Tapi itu pukul paku jujur kelihatannya gampang padahal pas dicoba susah. Iya. Karena kesempatannya cuma sekali pukul kan Iya. setiap orang itu.
Terus Sama yang kayak buru-buru gitu. iya, Iya. terus kalau yang belutnya masih hidup atau udah mati? Itu masih hidup, jadi kita bener-bener belinya baru malam dari peternakan belut, dan paginya itu kayak mereka bener-bener baru sampai. Berarti pesertanya berani-berani juga ya megang belut hidup gitu. Iya. Wah, dulu aku sendiri sih juga pernah sih ikut lomba ngambil belut. Karena kesel ujung-ujungnya habis selesai langsung kemasan. Iya, enak gak rasanya? Balas dendam. Tapi bener loh, belut dari Dribbles ini buat diolah lagi jadi keripik, dan itu beneran enak. Kamu nyoba? Coba, dan itu enak. Jujur aku nggak pernah nyoba belut sih. Enak sih, Enak. asin sumpah enak banget. Ya udah lanjut aja. Ya, kalau dari Zizi jadi apa? Kan tadi kalau berjaga kan tarik tambang. Kalau dari Zizi? Kalau menurut aku biasanya dari tahun ke tahun sih emang tarik tambang ya, sesuai yang Jaga bilang. Tapi menurut aku sih tahun ini estafet belut sih yang paling jadi favoritnya dari siswa-siswi. Harusnya hadiahnya dikasih keripik gitu aja. bener sih bisa sih. Kan enak katanya. Ya enak. Biar seneng. Udah capek-capek nangkep. Ya Makan. Pakai nasi enak kali itu. enak sumpah. Karena emang asin banget, jadi pakai nasi pasti enak. Itu jadi kayak kriuk-kriuk gitu. Iya, ya. kriuk enak banget. Oke, Oke. lanjut. Eji, dipersilahkan. Dari sekian lomba-lomba dribbles lainnya, lomba apa yang terlihatnya mudah tapi aslinya sulit saat pertandingan? Dari Zizi dulu. Oke, jadi jawabannya itu adalah estafet kardus. Mungkin kayak banyak orang yang ngira kayak itu mudah kan, dan itu juga sebenarnya waktu kita panitia coba sebelum kita memutuskan untuk lomba estafet kardus itu emang mudah aja, tapi ternyata pas di lapangan itu banyak banget yang gugur karena kakinya tuh kena lapangan. Jadi kayak ternyata nggak semudah itu pas dicoba. Kalau Jaga, Kalau aku sih itu ya, gara-gara aku waktu itu ikut lombanya itu pukul paku. Nah, menurut aku tuh yang dilihatnya itu gampang tapi ternyata itu susah itu pukul paku. Soalnya tuh kita tuh emang harus pukulnya itu harus stabil banget. Jadi kita tuh harus bener-bener fokus. Dan aku pun waktu itu tuh hampir nggak kena sampai bikin pakunya tuh miring. Gue ikut lompat-lompat tuh, lompat terus pukul. Kan pada kayak gitu. Karena dikira gampang. Biar masuk ke dalam. tapi kamu kan menang nih. Kamu waktu itu ada kayak sisa beberapa senti atau masuk semua? Waktu itu ada sisa beberapa senti sih. Soalnya yang terakhir temen aku waktu itu kayaknya nggak kena deh waktu itu. Gara-gara udah miring banget sih soalnya. Tapi tinggal dikit. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang kelima, apa momen paling berkesan di kegiatan dribbles bagi Zizi dan Jaga? Kita mulai dari Zizi. Oke, jadi menurut aku itu kesan yang momen yang paling berkesan ya pada saat dribbles itu ketika aku melihat para peserta lomba itu kayak melaksanakan lomba itu sambil senang, senyum, bahkan kayak sambil tertawa gitu sama temen-temennya. Jadi kayak kerja keras panitia selama ini tuh benar-benar dihargai sama mereka gitu loh, karena mereka ngejalaninnya juga have fun. Nah, selain itu juga waktu kita panitia bikin lingkaran terus kita berputar nyanyi itu juga berkesan sih untuk aku. Iya, pada saat anak-anak itu. OSIS, Iya. panitia saling rangkul, Iya, rangkulan. muter-muter. Itu pas apa sih? Pas udah selesai acara. Iya, pas udah selesai acara. Oke. Jam berapa ya? Jam 3 ya itu. Habis tarik tambang. Iya, sekitar jam segituan lah. Kalau di sini dari persiapannya juga ada yang berkesan nggak? Kan ini dari pas pelaksanaan acaranya kan. Kalau pas perencanaan atau persiapan acaranya ada yang bikin Zizi tuh kayak, wah ternyata kayak gini yang ngejalanin dribbles gitu. Para pembina dan panitia yang benar-benar suportif banget sih. Maksudnya kayak pada saat seminggu itu kan aku benar-benar gak yang terlalu fokus untuk buka HP kan. Yeah. Tapi ketika aku kembali kayak ini udah hampir selesai apa yang dilaksanakannya. Maksudnya dari koordinasi aku juga selancar itu sama mereka, dan juga wakil aku Kenzi juga bisa ngehandle selagi aku di luar dia di sekolah. Itu sih paling memorable. Halo Jaga, masih ada? Kalau aku ada sih. Kalau aku momen yang paling lucu ya menurut aku.
yang paling lucu waktu kita lomba tarik tambang. Nah, tarik tambang itu lucunya itu menurut aku ada waktu itu tuh misalnya kelas kita tuh waktu tarik tambang tuh udah menang. Nah, salah satu dari yang paling depan itu ada yang push up, ada yang thrusting. Dan waktu tarik tambang itu kalau nggak salah yang kelas 8-nya supporternya tuh ada yang nari gini-gini. Oh iya, yang dance Korea itu. Iya. Nah, itu lucu banget sih, aku sampai teriak-teriak gitu. Soalnya lucu banget beneran. Ya setuju sih. Tapi emang pas tarik tambang tuh jujur momen-momennya banyak banget sih, yang kayak keanehan peserta gitu banyak banget di tarik tambang. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Hal apa yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan dribbles ini? Dari Zizi dulu. Yang pasti itu pengalaman kita bersama teman-teman sekelas ya. Apalagi buat yang kelas 9 tuh. Kan temennya baru-baru dan tapi udah mau lulus juga. Jadi tuh kayak kenangan untuk setiap kelas sih, sebenarnya kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Jadi dalam kelas baru itu mendapatkan kenangan yang baru dan semoga yang bagus juga ya untuk setiap kelas itu. Itu sih dari aku. Kalau Zizi sebagai ketua pelaksananya, hal apa sih yang Zizi dapetin setelah melaksanakan dribbles ini? Hal yang aku dapetin ya, yang pastinya kenangan yang indah ya menurut aku, karena setelah selesai pas panitia foto-foto juga merayakan ulang tahun aku kan, jadi menurut aku kayak hari itu benar-benar seneng banget sih aku. Udah prokernya terjalan lancar dan juga teman-teman kayak seneng deh aku pokoknya. Itu sebenarnya kamu mau ditepungin tau. Cuma kita dimarahin sama Bu Abni waktu itu. Terus jadinya nggak jadi, cuma dikasih kue doang. Oke, kalau Jaga? Kalau aku sih hampir sama ya sama Zizi. Jadi kayak kenang-kenangannya gitu. Terus momen-momen yang paling berharganya itu loh, kita kumpul bareng gitu ya. Nah, tapi gara-gara waktu itu aku jamnya terpotong gara-gara harus latihan. Jadi harusnya itu kan abis pulang kelas kita tuh kelas aku ada santai aja. Kelas aku tuh ada kumpul-kumpul gitu mau foto bareng, tapi aku nggak bisa ikut gara-gara ada latihan. Ya gitu sih, sedih aja sih, tapi bagus sih. Kumpul-kumpul gitu, aku suka kumpul-kumpul. Jam berapa lah Biana? Enggak, beneran. Kita semua kayak suka kumpul-kumpul. Yaudah, lanjut. Gak kerasa nih, udah sampai pertanyaan penutup. Cepet banget ya. Cepet banget ya ternyata. Oke, jadi apa harapan kalian, Zizi dan Jaga, untuk proker dribbles ini ke depannya? Mungkin ada saran lomba baru, Bisa. atau apa, atau teknis apa? Karena ini kan dribbles nanti yang akan menjalankan angkatan di bawah kita kan nanti. Ada pesan nggak, terutama dari Zizi kan kita pelaksana, sama Jaga juga sebagai peserta gitu. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang juga gitu dari dribbles yang sekarang, Mau request hadiah? Bisa. Mungkin dari ini sih, aku tuh sempat mau merencanakan lomba drama yang temanya itu tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah itu mungkin bisa banget buat proker dribbles ke depannya bisa dimasukin itu tuh lomba drama. Itu pasti bakal hebat banget karena kayak apalagi nanti ada yang cosplay jadi pahlawannya, pasti seru banget sih. Terus saran aku ke depannya mungkin ini ya, waktu pelaksanaannya jangan terlalu lama, jadi kayak kita juga tidak terlalu kepanasan. Atau juga kalau misalnya panitia nih ternyata mau siapin tenda juga lebih bagus sih itu ke depannya. Bener. Itu kemarin emang paginya ya awal? Iya, Dari pagi kita, dari pagi udah cuma panas. emang karena durasi perlombanya emang lumayan lama, makanya kita sampai Apalagi sore. tarik tambang Iya, gitu. terus Iya, tarik tambang lama banget. Terus kan kita juga pelaksanaannya itu di hari Jumat ya, jadi kepotong sama sholat Jumat. Nah mungkin panitia ke depannya ini yang bakal melaksanakan dribbles ini bisa ditentukan dulu tuh hari apa, kalau bisa jangan hari Jumat karena bakal kepotong sama sholat Jumat gitu. Jadi waktunya bisa lebih cepat selesainya. Terus yang tadi kamu bilang yang drama itu jujur ide bagus banget sih. Iya kan? Iya, jadi kan itu berarti selain lomba-lomba di lapangan, ada juga lomba-lomba di dalam ruangan gitu bisa kan. di BT. Jadi kayak mungkin lebih banyak
juga peserta di kelas yang mungkin belum ikut lomba-lombanya jadi bisa ikut lebih partisipasi aktif gitu kan buat kelasnya. Kirain maksudnya di depan gitu. Halo guys, aku nyanyiin. Bisa aja kan kayak misal dilombain dulu nih, terus ntar yang udah menang ditampilin di depan gitu kan bisa. Itu jujur ide bagus banget. Itu datang idenya sebelum Proker Dribbles ini kamu laksanain atau sesudah? Itu sebenarnya aku udah dari jauh-jauh hari mau adain kayak gitu, tapi karena ternyata Smable Day juga ada ya, jadi diundur buat Smable Day. Oke. Kalau dari Jaga, harapan apa yang mau disampaikan? Kalau dari aku sih kayaknya saya mulai dari saran-sarannya dulu sih. Kalau dari saya tuh saran-sarannya itu kalau bisa penjagaan yang buat gerbang atau kalau orang buat masuk ke kelas itu diperketat lagi. Iya. Soalnya bukan gampang sih pokoknya, tapi kayak nggak sesulit itu buat masuk ke kelas. Soalnya berarti kamu masuk ke kelas ya? Enggak, kan saya kan itu mau latihan. Jadi waktu aku ke kelas buat ambil tas, nah itu tuh banyak teman aku yang di kelas tuh ya main game apa gitu. Ya gitu sih. Terus kalau ide nih aku ada ide sih buat lomba-lomba dribbles ke depannya. Kalau dari aku sih gara-gara waktu aku pertama kali ngedengar nanti lomba dribbles ada estafet kardus ya? Ya kardus. Nah, aku pikir tuh itu tuh yang lomba terenggiling gitu enggak? Oh, bulldozer gitu. Iya, yang lomba terenggiling. Jadi kayak ada kardus gitu di keliling kita terus kita harus maju gitu. Nah, aku kira itu yang muter-muter itu. Iya. Ya aku juga pertama denger sih dikiranya gitu. Iya. Itu soalnya kocak sih. Iya, seru dilihatnya seru sih. Nah, kalau bisa itu ditambahin juga sih. Soalnya pasti bakalan seru banget. Iya. Mungkin kayak bisa diubah beberapa lomba yang mungkin dari dulu ada gitu kan, diganti sama yang baru biar nggak bosan juga gitu kan. Apalagi yang udah kelas 7, kelas 8 dapatnya lomba-lomba itu terus, itu kan pasti bosan mereka. Oke, udah kira yang nonton ini, yang pengurus OSIS. Ya, calon pengurus tolong diambil saran-sarannya, dipikirin lagi, didiskusiin sama pembina. Oke, itu aja untuk pertanyaan-pertanyaan di podcast hari ini. Oh iya, tunggu deh, kita belum nanyain gimana perasaan mereka udah dipanggil buat isi podcast hari ini. Gimana perasaannya, Zizi sama Jaga? Jaga dulu kali. Ya. Kalau aku sih seneng banget sih, soalnya baru pertama kali juga aku dipanggil buat podcast. Ini aku juga sebenarnya baru tahu sih ada ruangan ini sih. Aku kira tuh ruangan podcast itu di luar sekolah gitu, soalnya beda banget. Terus dikira ini ruangan apa? Hah? Ruangan apa dong? Nggak tahu. Ini kan dulunya itu kan ini ruangan itu ya, ruangan apa gudang ya? Gudang MB. Iya, tempat yang Iya. Ya udah. Oh iya, sebelum kita menutup podcast hari ini, kita ada slogan nih. Coba Kira contohin slogannya. Oke. Jadi aku contohin dulu ya buat kalian. Smable Podcast. Enji, karena aku lupa Enji aja. Ya udah, aku. Jadi kalau misalnya nanti aku sama Akira bilang Smable Podcast, jawabannya One Voice, Countless Insights, kayak gitu. Dah, ya coba. 1, 2, 3. Smable Podcast, One Voice, Countless Insights. Makasih ya Zizi sama Jaga udah mau ngisi di podcast hari ini. Kasih juga ya Smable Podcast undang kita ya. Oke, yaudah, bye bye. Dadah guys.